Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di Cakap Warung Kopi. Dan kalau yang di 3 video sebelumnya kami bertiga sama Bang Edwin, tapi hari ini kami sama Bang Usup. Ya kan, Bang Usup? Halo. Sehat Bang Usup? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan Bang Edwin berhalangan dan kawan kita Bang Usup ada di sini, jadi kita cakap-cakapnya sama Bang Usup. Kebetulan Bang Usup juga dia akademisi seni pertunjukan. Sedap. Mantap. Dan kita juga di samping saya ada biasalah narasumber kita, Pak Wiwin Saputra Nasution, Magister Seni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magister Seni luar biasa, kawan-kawan kita ini bukan tanggung-tanggung. Orang tua kita ini, bapak kita. Dan saya sendiri Wawan Dumces. Biar kawan-kawan aja lah yang bilang saya ini apa, soalnya nggak enak ya kan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang kesenian. Seni ya. Ya, bagaimana kesenian bisa menjadi media pembelajaran di sekolah-sekolah. Karena kebetulan saya sendiri adalah guru seni budaya, seni musik di sekolah. Usup juga akademisi seni pertunjukan. Pak Wiwin juga guru seni budaya di sekolah ya, magister seni juga. Jadi kita mau sharing-sharing tentang bisa nggak sih sebenarnya seni dijadikan media pembelajaran di sekolah. Sebagaimana yang digadang-gadang pemerintah sekarang tentang Merdeka Belajar. Jadi gitu kan, yang saya tahu Merdeka Belajar ini katanya guru sekarang nggak melulu ceramah di depan kelas, di papan tulis, dan memaksa siswa untuk memahami apa yang disampaikan guru. Tapi sekarang guru harus bisa mengerti minat dan bakat dari setiap anak-anak yang ada di kelas. Jadi bisa nggak ya seni bisa merangkum itu jadi satu media pembelajaran atau gimana-gimananya langsung saja nanti langsung aku tanyakan ke Bang Usup dan Pak Wiwin. Oke, sekarang langsung aja aku lempar ke Bang Usup dulu atau Pak Wiwin untuk kita sharing ya Pak ya. Ya, siap. Biasa kita cakap warung kopi ngalur ngidol aja. Oke. Ini agak serius sedikit nih nampaknya. Wah. Temanya. Kan gitu. Ya. Oke, kita perhatikan juga mic kita Pak ya untuk audio supaya Siap. mantap. Oke, silakan saya kira Bang Usup dulu Pak. Boleh? Aduh. Boleh, bebas. Ayo, Bang Usup dulu. Ayo Bang Usup. Oke, makasih kawan-kawan khususnya yang mau menyediakan waktunya untuk nonton podcast kita. Jadi yang udah dibahas Wawan tadi katanya bagaimana seni itu menjadi media pembelajaran di sekolah ataupun bagi siswa-siswi ya. Balik ke background aku sebagai mahasiswa seni yang notabene aku belajar di teater ya. Nah, kalau yang aku pahami teater itu juga bagian dari seni dan memang itulah dari disiplin ilmu seni gitu. Jadi ada teater, musik, tari, rupa dan macam-macam yang lainnya. Jadi khususnya dari teater sendiri. Teater bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak sekolah ya, khususnya bagaimana cara memahami karakter gitu. Nah, kalau di teater itu kita belajar kayak mana kita menganalisis tokoh. Misalnya secara fisik tokoh itu gimana, secara sosial itu gimana, secara kejiwaan itu gimana. Nah, dari menganalisis tokoh, misalnya tuh mau memerankan tokoh tua. Nah, anak-anak itu kan kalau misalnya disuruh mencari dia nggak pernah tahu. Nah, kita suruh aja, misalnya kita nyuruh anak-anak memerankan tokoh bapak-bapak. Kan? Kalau misalnya memerankan tokoh bapak-bapak usia 50 tahun. Kita nggak usah nyari yang mana bapak 50 tahun. Kita suruh aja nengok bapaknya sendiri. Ya, setidaknya sedikit banyaknya tokoh yang akan diperankan itu hampir sama. Nah, itu yang kita coba kasih arahan ke anak-anak sekolah yang misalnya ingin belajar peran gitu. Nah, jadi di situ mulai mencari karakter di mana dia rasa ingin tahu kayak mana karakter tokoh bapak, lalu gimana cara berjalannya. Nah, itu pelan-pelan dia akan mencari jati dirinya sendiri. Nah, dia bisa memindahkan
mana tokoh bapak, mana tokoh dirinya sendiri. Nah, itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua, yang aku pahami gimana cara memberikan media atau menyediakan media sebagai pembelajaran untuk siswa. Itu mulai dari selama ini kita terpaku dalam apa yang kita lihat itu yang kita tulis gitu. Misalnya dalam dunia seni rupa mungkin melenceng sedikit ya kan. Kita dari dulu sampai sekarang kita disuruh gambar pemandangan. Nah, Menggambar pemandangan. Iya, Gambar gunung dua, Iya. ada lautnya, ada padinya. nah jadi dari dulu sampai sekarang gambar gunung dua, jalan dari bawah gunung sampai ke bawah lah gitu ya. Terus ada sawahnya, ada sungainya. Dah, itu yang aslinya tuh kan kita nggak pernah nengok. Ya, betul. Jarang. Kalaupun ada mungkin ya di dunia fiksi. Tapi kita selama ini nggak sadar bahwasanya ambil dari kata pandang, apa yang kita lihat itu yang kita tuangkan. Misalnya nih, kita suruh anak sekolah itu menggambar saat dia sebelum berangkat ke sekolah. Dia melihat mamanya marah. Jadi dia melihat atau menggambar uang. Dan itu kan sebuah pemandangan. Sama haknya sebenarnya sama seperti Gunung Dua tadi. Nah, dari uang ini sebenarnya ada historis. Nah, gara-gara uang ini dia dimarahin mamanya. Gara-gara uang ini orang tuanya lagi berantem. Gara-gara uang ini dia sampai nggak jajan gitu. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari gambar gitu. Jadi artinya kita harus berubah mindset bahwasanya gambar pemandangan itu nggak hanya semata-mata hanya Gunung Dua, tapi masih banyak yang lain. Dan yang lainnya itu punya historis tersendiri gitu. Ya. Mungkin itu dari awalan dari aku ya, Wan. Jadi sedikit mungkin saya sambung, saya lanjutkan kan begitu kan, saya nyambung ini. Tadi saya tertarik itu dengan panggung sandiwara. Ya. Saya kaitkan dengan lagu nih. Kalau Ahmad Albar bilang Asik, dunia Ahmad ini Albar. Panggung sandiwara. Itu karena kayak kajian tentang musik pula nih kan. Jadi panggung sandiwara tadi memerankan seorang karakter. Iya. Kan gitu. Kita akan belajar mula-mula dulu. Saya pernah teringat ketika saya sekolah dulu, saya mau pidato di depan kelas. Guru bilang, kalau kamu mau pandai berpidato, kamu harus memiliki sosok, contoh, siapa yang kau buat menjadi karakter atau contoh orang yang kamu sukai. Contoh, saya suka dengan Soekarno. Tentu saya akan mencari data tentang Soekarno, bagaimana sih cara dia berbicara, dia ngomong bagaimana titik penekanannya bagaimana. Atau mungkin saya senang pula dengan gayanya tokoh yang lain, mungkin Obama umpamanya, atau saya suka dengan karakter seorang Rendra, mungkin begitu. Atau sekarang Jokowi. Atau Jokowi. Iya kan? Ini menjadi karakter. Iya, tokoh Jadi, ya. ketika kita belajar itu, maka kita sedikit banyaknya harus mencontoh dulu karakter. Nanti kita akan menemukan karakter kita sendiri. Tapi gak akan mungkin kita nemukan itu ketika kita tidak punya referensi tentang tokoh-tokoh ini. Kan gitu. Nah jadi itu makanya saya katakan kita harus berimajinasi dulu nih. Iya. Ketika saya harus memerankan seorang Soekarno, saya harus jadi Soekarno dulu ini. Mimiknya semuanya itu saya menarik. Makanya saya tertarik kali ketika nonton film Habibie. Bagaimana Reza ya? Reza Rahadian. Reza itu mampu, walaupun luar kita biasa pikir secara fisik dia nggak seperti Habibie, Iya. tetapi dia mampu mengambil karakternya Habibie itu. Asli rasanya dapat. Rasanya dapat. Ya kan Sob? Kan Iya, betul. iya, benar-benar. Inilah dunia seni, mampu memerankan itu sehingga itu menjadi karakter anak itu nanti gitu. Jadi dia harus punya sosok. Dia mula-mula dia mungkin akan melihat seorang sosok gurunya. Kan karena itu sebagai bintangnya mungkin di kelas, kita harus mampu mencontohkan itu. Itu yang pertama. Nah, lalu dia harus berkenaan dengan lingkungannya. Nah, ketika ini makanya ini sedikit mungkin saya agak dulu. Saya harus diterangkan ini sekarang kita berada di mana? Kita sekarang berada di ruang
lab musik Iya, di sekretariat SMK juga Negeri, ini ya. sekretariat drum band. Ada Sengaja di stick ya. sini ada alat-alat Alat-alat drum drum band. band. Karena ini yang tidak kita miliki di dunia pendidikan. Iya. Ketika kita di dalam kelas yang kita hadapi itu adalah papan tulis, meja, kursi, spidol, kapur, Iya, iya. itu. Dan dengan penghapusnya. Dan dengan penghapusnya. Satu lagi. Kita tak punya Coretan-coretan yang ada di apa? Meja-meja ada lope-lope itu kan. Iya, ini si Polan, CS si Polan. Aduh. Jadi tidak mencerminkan tentang seni itu sendiri. Seharusnya yang kita butuhkan sekarang ruang seni itu yang seperti ini. Iya, iya, iya. Memang dia berada di dalam ruang alat musiknya gitu. Kalau itu seni musik, kalau dia penampilan seni pertunjukan, dia harus berada di panggung. Ada panggung. Langsung dia berkenaan dengan itu. Sehingga itu juga pesan. Ini pesan pendidikan sebenarnya. Ketika ada alat drum band, ini secara tidak langsung imajinasinya mereka jadi orang-orang yang kognitif orang yang yang dia langsung berkenaan dengan dengan bendanya. Dia bukan orang visual atau auditif. Kan begitu kan? Dia orang kinestetik. Dia harus berada di ruangan seperti ini. Baru dia bisa menerima pesan pendidikan itu. Nah, makanya tadi saya tertarik dengan cerita karakter. Kembali kita ke situ. Saya dulu punya imajinasi, makanya waktu di zaman saya itu dulu bulan puasa seperti ini, saya itu dulu sampai kena marah sama orang tua itu karena kerjaan saya baca buku aja. Sampai dibilang ngapain nggak baca buku sekolah belajar gitu, buku pelajaran. Saya nggak mau, saya malah baca buku komik. Saya baca buku cerita, Koping Ho, Wiro Sableng, Dewa Ara. Saya suka baca itu. Itu buku cerita saya bisa keliling antar kampung itu, di gang itu udah tersebar sana sini pinjam-pinjaman gitu. Tapi kita punya imajinasi ya, bagaimana tokoh-tokoh pendekar-pendekar silat, atau kita melihat tokoh di situ ada filosofi kehidupan, di situ ada romansnya, di dalamnya itu juga ada pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Di sini yang membuat kita akhirnya menemukan seperti ini rupanya hidup. Iya, iya. Nah, jadi ini yang kita mau harapkan dengan anak-anak kita tadi yang akan datang ini punya karya gitu. Jadi karya itu diawali dengan imajinasi gitu. Iya. Jadi ketika benda-benda yang ada di sini ini, fasilitas ini ada, tetapi kita tak memiliki gagasan dan imajinasi, maka dia hanya sekedar menjadi barang, menjadi benda, tidak menjadi sebuah karya. Itu maksud saya gitu. Nggak hidup dia. Tak hidup, tidak menjadi apapun gitu. Nah, jadi itu yang kita harapkan dengan podcast ini. Kita akan coba menyampaikan pesan pendidikan itu. Marilah, kita sekarang tidak kekurangan fasilitas, tapi sekarang kita kekurangan pikiran dan kreativitas. Itu persoalannya. Dan kesadaran. Jadi mau dia dengan konsep musik, dengan konsep begini, seni pertunjukan, ya baik tradisi ataupun musik modern, atau mungkin di seni rupa, kita harus bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik kita. Ada yang hobinya tadi saya punya siswa yang mampu untuk menggambar, bisa menggambar karikatur atau menggambar kartun. Tapi dia tidak memiliki fasilitas hari ini yang bisa mengarahkan beliau untuk bisa mencoba membuat sebuah karya, ya, yang bisa bercerita. Iya. Kalau dulu kami punya Cergam, si buta dari gua hantu. Dulu masih ada Yan Mintaraga yang penulis tentang cerita-cerita silat seperti itu. Ada pesan moral di sana. Kan gitu. Jadi cerita ini terkadang ini yang membawa kita nanti, karakter kita terbangun dari cerita ini. Kita mungkin mereka akan menemukan jalannya, dia mungkin yang akan datang menjadi seorang pembuat film yang luar biasa. Kan begitu. Nah, jadi pendidikan ini, seni ini penting untuk membangun karakter. Karena hari ini karakter itu yang perlu sehingga mereka memiliki nilai juang, ya, bisa punya kreativitas, punya berimajinasi untuk bisa membuat sesuatu karya dari sini gitu. Ya. Jadi
Itu yang saya mau menemukan, apa sekarang, mampukah sekarang anak muda itu memiliki karya dengan imajinasinya? Oke, silakan dilanjut lagi Bang Oke. Yusuf. Sekarang begini Pak. Kita lebih sharing ke sebagaimana kita sebagai guru nih. Apalagi kami ini guru muda Pak. Bapak adalah senior. Bapak adalah guru kami dulu. Ya benar-benar. Nah, jadi menurut Bapak apa yang harus kami lakukan sebagai guru kesenian di sekolah di era ini? Di era ini, apalagi sekarang kan Merdeka Belajar. Nah, kami itu harus yang gimana gitu, Pak? Sebagai saya nih guru seni musik, usup dari pertunjukan gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya merangsang anak-anak tuh supaya bisa oke, asik nih. Oke, ayo kita belajar untuk kemudian berkarya. Gimana gitu, Pak? Oke, baik. Jadi benar mereka berdua ini dulu murid saya. Dan saya banyak Iya. bercerita ngalur ngidul semuanya di kelas mencoba untuk membangun imajinasi. Jadi hubungan guru dan murid yang baik itu sebenarnya seperti ini. Hari ini kita bisa duduk bersama, bisa ngobrol. Kita nggak cerita dulu ini seperti ini, enggak. Mereka Kami ini bisa saling berbagi bisa ilmu. jadi murid saya, bisa anak saya, bisa teman-teman saya juga. Ya, ini posisinya ya seperti itu. Ketika kita hari ini sama-sama sebagai seorang guru, baru kita bisa merasakan apa sih sebenarnya yang diperjuangkan, yang disampaikan Pak Win dulu dalam kelas itu apa sebenarnya. Betul, iya. Benar-benar. Kan begitu. Iya. Nah, jadi ketika tadi pertanyaannya adalah apa sih yang harus kami lakukan? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita kehilangan imajinasi karena kita tidak berkenaan dengan alamnya. Kita tidak lagi hari ini berjumpa dengan alam yang alam takambang menjadi guru. Jadi guru yang sebenarnya itu bukan saya gitu. Tapi alam ya. Alam itu berkomunikasilah dengan alam, ajak anak-anak itu peka dengan lingkungannya. Temukan sesuatu ide gagasan di sana. Ini kan persoalan kita nggak peka. Kita nggak tahu sekarang apa yang terjadi. Seperti tadi saya katakan, saya dulu punya imajinasi ketika saya mau puasa, kita itu saya harus mandi pangir. Itu suatu tradisi, kebiasaan yang saya lakukan. Itu kan. Sekarang ini tradisi-tradisi seperti itu bagi anak muda sekarang apa? Itu harus kita temukan. Benar-benar. Kan begitu. Jadi alam takambang menjadi guru saya katakan tadi. Ya temukan di masyarakat. Mungkin ada kritik sosial. Iya. Mungkin ada kita harus kembali ke alam, suara bunyi-bunyi. Kadang-kadang kita ini sakleknya begini loh, di kelas selalu mikirnya alat musik nggak ada Pak. Ada yang ngomong kayak gitu tadi sama saya, Pak saya pening Pak, di sekolah ini nggak ada alat apa-apa. Hah? Nggak ada apa mixer, nggak ada, apapun nggak ada gitu. Artinya kenapa kita hari ini jadi tiba-tiba jadi miskin? Benar-benar. Iya. Padahal kita barusan aja cerita kita begitu kayanya dengan banyaknya fasilitas. Iya. Toh ini juga nggak dijadikan apa-apa. Ada juga sekolah yang nggak punya apa-apa juga. Sekarang menjadi persoalannya, ide daripada gurunya sendiri mau dijadiin apa ini? Kan gitu. Masa kita kalah sama orang di zaman megalitikum? Mereka bisa main musik dari batu. Ya, coba gitu kan. Artinya otak manusia itu berkembang sampai hari ini. Tapi kita malah ketinggalan dalam kebudayaan. Benar-benar. Kita tidak menemukan itu di lingkungan kita sendiri. Bukan artinya saya bilang apa, sekolah juga menutup mata untuk fasilitas. Tidak. Fasilitas sekolah juga harus memikirkan hal itu. Tetapi ini harus kita mulai daripada apa sih yang dibutuhkan sama siswa sebenarnya. Kita selalu memaksakan ide kreativitas kita, tapi tidak kita berakar daripada kebutuhan mereka. Itu loh. Anak itu sekarang itu apa sih? Zamannya harus kita cocokkan juga. Betul. Zaman milenial sekarang Betul ya. loh. Saya mau memaksakan mereka untuk bermain alat musik piano dan sebagainya ini. Belum tentu. Nanti ketika memang itu sudah menjadi kebutuhan, baru itu bermanfaat. Iya. Saya nggak bisa menyuruh mereka harus tiba-tiba yuk main piano gitu. Nggak bisa, karena nggak ada tuntutan itu. Kenapa? Karena dia nggak punya data tentang itu. Karena mereka berasal dari keluarga-keluarga yang berbeda latar belakangnya, bukan seniman. Mereka melihat piano aja nggak pernah mungkin. Iya. Atau mungkin masuk ruang drum band, ya inilah alat musik gitu. Tiba-tiba terperangah ini apa gitu. Mereka belum mengenal ini, makanya dekatkan mereka dengan alam itu dulu, lingkungan itu dulu. Nah,
Sekarang masalahnya sekolah itu yang kita anggap 7 kali 8 meter. Itu yang dikatakan sekolah lokal itu gitu. Ini yang menjadi persoalan. Sementara laboratorium kita di dalam seni adalah masyarakat. Ya. Ketika kita tidak terjun ke dalam masyarakat, kita nggak akan menemukan problem. Ingat, ilmu itu datang karena ada masalah. Karena ada persoalan di situ. Persoalan kita hari ini apa? Orang semua sibuk masalah materi, semua sibuk dengan memikirkan berapa gajiku dapat duit berapa hari ini. Kan itu persoalan problemnya. Makanya kita ketinggalan seni ini ketika kita tidak mengkaitkannya kepada dunia entertainment, kepada dunia bagaimana ini bisa menghasilkan. Kan itu problem kita hari ini. Nah, anak-anak itu juga melihat, Pak, saya kalau main musik sama Bapak bermain seperti ini, kami dapat apa? Saya mau jadi apa? Sampai ada orang tua siswa datang, Pak, udahlah Pak, anak saya nggak usah main musik Pak, karena dia mau masuk tentara katanya. Saya tanya kembali, Bapak, Ibu tahu nggak siapa sekarang Pangdam Bukit Barisan? Dia nggak tahu. Tapi ketika saya tanya, Ibu kenal nggak Raji Roma Irama? Oh, dia kenal gitu. Kan jadi lucu kan? Iya. Artinya dia nggak kenal siapa Pangdam, tapi dia kenal dengan Roma Irama. Dia kenal dengan Ahmad Dhani Dewa. Terus tiba-tiba dia bilang jadi seniman tuh apa Pak? Karena nggak ada masa depannya. Kan lucu. Banyak, Pak. Nggak nyambung cerita Banyak ini, kasus gitu. orang tua yang ketika anaknya mau masuk kuliah di jurusan seni, orang tua bilang, kau mau jadi apa? Iya. Apa yang bisa kau lakukan dengan seni itu? Kau jadi dokter lah kau, jadi tentara lah kau. Gitu katanya Pak. Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan nenek saya dulu. Dan sampai sekarang masih ada pertanyaan? Sampai sekarang. Wah, aduh. Nenek saya dulu ketika saya masuk jurusan sendera asik, dia bilang, kok ngapain masuk jurusan neraka katanya. Seni itu dianggapnya dulu adalah haram. Neraka, karena ya. masih melihat secara syariat. Kan gitu kan, itu udah dikaji sebenarnya dalam ilmu dalam apa Imam Ghazali kan. Iya. Udah tuntas cerita musik ini. Tapi begitulah pandangannya, seni ini dianggap orang yang tidak memiliki masa depan. Bahkan dari dulu seperti itu. Posisi seorang seniman di dalam sebuah kampung ada dua. Yang pertama, dia itu yang menghantarkan antara niat doa daripada suatu kampung itu kepada yang maha kuasa. Pada masa animisme dulu. Karena dengan musik itu, orang Batak dengan uning-uningannya, gordang sambilan di mandailingnya, menyampaikan itu dengan dedeng di langkatnya, itu adalah doa untuk menyampaikan kepada dewata atau kepada Tuhan yang maha kuasa dulu. Sekarang kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Dia penghantar. Seni itu merupakan media penghantar kepada yang maha kuasa. Karena hanya dengan seni, dengan harasa yang halus itu. Makanya sampai dikatakan sama atuk saya dulu, tahu nggak kamu Win, apa itu seniman? Bagaimana halusnya orang seniman? Bagaimana tuh? Melintas ikan di sungai, tahu iya jantan betina. Bayangkan, begitu halusnya orang Melayu dulu dalam berasa. Nah, ini jadi bagaimana ini tadi media ini tadi kita nggak punya rasa lagi di dalam seni. Orang dulu itu seniman itu posisinya disejajarkan dengan kepala kampung, dengan tokoh masyarakat. Tapi di satu sisi dia itu juga dianggap miskin. Budak penghibur. Budak penghibur karena tidak dianggap punya masa depan. Budak penghibur. Nah, tiba-tiba sekarang seni itu diangkat tinggi sekarang dengan banyaknya media, dengan adanya stasiun televisi, ada pencari bakat, ada X Factor, ada Indonesian Idol dan sebagainya. Naiklah entertainment. Kan begitu. Maka sibuklah orang untuk menjadi penyanyi sekarang. Dan hiduplah media rekam, di mana-mana merekam, bikin cover, bikin ini, bikin itu. Tapi apa yang hilang di sana? Ketika mereka sendiri membuat cover tapi tidak memiliki karya. Aslinya nggak punya karena nggak ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam. Pencipta lagunya itu aja. Kalau kita lagu-lagu yang baru sekarang. Dulu Jaga Depari itu menciptakan Pisau Surit gara-gara dia mendengarkan suara burung mura yang kehilangan anaknya. Wah, menarik ini. Bener. So, ini lagu tradisi Karo ini. Pasal kali.
Dia mendengarkan suara murai yang kehilangan anaknya sampai dia mencari-cari, tweet dia cari itu anaknya. Jaga Depari punya rasa trust dalam berkomunikasi dengan alamnya. Dia pada saat itu sedang mencangkol di sawahnya. Dia merasakan, dia bilang sama istrinya, aku kok merasa terganggu berapa hari ini. Kenapa rupanya Pak? Kata istrinya. Aku merasa sedih kali lah suara murai itu tadi. Dia mencari-cari apa itu? Cari anaknya, bagaimana dia merasakan itu. Jaga Depari sampai dia terganggu tidurnya di malam itu. Gara-gara mendengarkan suara burung murai. Bayangkan, hari ini ada burung murai yang bunyi, kita nggak akan pernah merasakan itu. Mungkin burung hantu belakang rumah kita. Atau burung perenjak di tetangga di sebelah rumah kita. Kita nggak pernah bisa merespon itu. Iya. Tapi Jaga Depari merespon itu dan menciptakan menjadi sebuah karya. Bisa sulit. Legenda. Sampai hari ini kita dengarkan. Kenapa bisa? Karena berangkat dari karakter dari alam. Original. Originalitasnya nggak ada. Jadi berkarya itu originalnya. Cari itu. Imajinasi. Imajinasinya. Iya. Itu kan sederhana kalau kita tengok dari motif lagunya. Tetapi bagaimana itu bisa kuat dalam sebuah karya? Apalagi dipegang sama Vicky Sianipar. Dia sudah membuat dengan gaya zaman sekarang. Wah, menarik, tiba-tiba anak muda sekarang, oh asik ya lagunya. Padahal dulu lagu itu dipandang pun enggak. Kenapa? Karena sudah disentuh dengan teknologi. Itulah gunanya zaman sekarang itu. Karena teknologi udah begitu bagus. Teknologi musik juga sudah luar biasa. Ini harusnya musik-musik tradisi ini harus dikembangkan dengan gaya sekarang. Bukan saya berasi artinya tradisi lama itu kita tinggalkan. Tidak. Tapi coba diserap. Idenya diserap. Gagasannya diciptakan dengan karya baru. Sehingga anak-anak sekarang nyaman. Kenapa saya katakan itu? Itu karya Amir Hamzah dari dulu sampai sekarang hanyalah puisi-puisi yang berslogan. Iya. Sementara zaman berubah. Kan kita udah coba Benar. mencoba menjadikannya sebuah lagu. Ada 3 lagu udah kita ciptakan sekarang lagu Amir Hamzah itu. Puisi kemarin, Pak, Musikalisasi puisi menjadi sebuah lagu. Dan akhirnya anak-anak melihat asik ya Pak. Ternyata puisi itu bisa jadi lagu. Oh iya. Syair itu ya puisi yang dia nyanyiin selama ini. Hanya tidak dimasukkan unsur melodis di dalamnya. Benar. Begitu. Nah jadi memberikan pemahaman kepada generasi hari ini bahwasanya musik itu apa gitu. Itu yang mereka nggak kenal. Yang mereka tahu ya udah musik enak didengar, tapi mereka nggak belajar dari situ. Iya. Saya kira ini. Jadi kalau pertanyaannya terjawab. Ya, Apa yang harus kami lakukan? guru harus imajinasi guru tuh harus hadir. Harus Benar. apa ya? Guru tuh jangan kosong. Iya. Ya, gitu ya Bang Usop. Iya, Jangan benar, kosong. benar. Bang Usop, ada lagi sebagai ya terakhir. Kalau aku sih pribadi sama seperti yang dibilang Pak Win tadi, memang guru itu juga harus pernah punya imajinasi. Sama seperti ibaratkan kalau akhir-akhir ini aku juga sering beberapa nulis lirik puitis ya. Nah, Ya. puitis ini berangkat dari hal-hal yang sederhana di sekeliling aku, seperti jalan, rumah, atau tempat-tempat yang bersejarah yang selama ini nggak pernah dilihat, didengar orang. Misalnya seperti makam Amir Hamzah atau tempat pemandian kolam raja. Nah, akhir-akhir ini aku sering ngulik dan itu aku angkat ke dalam sebuah puisi gitu. Oke. Jadi untuk mengenalkan tempat-tempat itu melalui puisi agar orang bisa tahu. Nah, jadi di balik itu punya makna tersendiri bagaimana kolam raja yang telah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun, dia merindukan kedatangan orang yang ingin berziarah, yang ingin mengenal dia, dan dia udah kehilangan air yang dulu selalu menggenangi kolam itu. Dan dulu di situ sebagai tempat pembersihan. Nah, jadi setidaknya ya itu tadi, kita harus berangkat dari hal yang sederhana dan kita imajinasikan dari hal yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa diaplikasikan ya kepada siswa-siswa atau anak murid yang lainnya gitu. Oke, jadi kawan-kawan begitulah kira-kira dari kami.
pesannya kepada kami guru-guru muda dan juga semua guru barangkali. semua guru sebenarnya. Semua guru barangkali dia mampu harus berimajinasi. imajinasinya ada. Harus menyatu dengan alam, melihat karakter, minat dan bakat Iya, iya, anak-anak. Nggak bisa kita paksakan apa yang mau kita ajarkan anak-anak harus paham. Iya. Nggak gitu ya kan Nggak Pak ya. Makanya kalau mau berimajinasi banyak sering-sering kelilah healing ya. Healing ya. Itu banyak imajinasi tuh, healing-healing gitu. Atau jumpai kami ngopi. Wah, gitu. Karena orang-orang seperti kami lagi ini, apalagi Pak Win, wah imajinasinya luar biasa. Tinggal kemana-mana. Karena memang di masyarakat kita di Indonesia pada umumnya, apalagi orang Timur, Melayu ya pada dasarnya, kita memang tradisi warung kopi. Iya. Di situ kita sebenarnya belajar speaking, ya belajar Iya. kecerdasan dalam berbicara, dalam berkomunikasi, terus mencari data di masyarakat. Datangilah peri kopi, tahulah kita apa yang terjadi di kampung itu. Iya. Betul. Ya kan? Iya, iya. Pas. Gak usah jauh-jauh. Kita akan tahu berita apa di kampung tuh, datangi kedai kopinya. Kan gitu. Karena segala informasi akan kita tahu di situ. Apa isu yang terhangat ya di situ Itu ya kan. Di situ kita tahu. Kan gitu. Oke. Jadi ngobrol di warung kopi ya dengan meminum kopi tadi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, mendapatkan data dan itulah sebagai riset kita orang-orang seni. Iya. Mencari informasi sehingga itu bisa menjadi sebuah karya. Ya, data itu dari situ. Jadi berangkat di warung kopi apa? Cakap Logo warung kita, kopi. Cakap warung Cakap kopi. warung kopi. Cakap warung Ya. kopi. Cakap warung kopi menjadi cakap dunia. Kan begitu. Sedap. Sedap, mantap. Ya. Oke kawan-kawan, itulah dari kami untuk sesi yang kali ini. Cakap Warung Kopi, kita membahas tentang dunia pendidikan juga sedikit. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.